Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Kami Irawan Wibisono tengah melakukan aktualisasi Latsar dengan agenda yakni telaah kurikulum dan RPS mata kuliah rumpun jurnalistik pada prodi komunikasi dan penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini yang sudah ada Ibu Siren dan Bapak Sinung, kami persilahkan ladies first dulu ya. Ibu Siren Istiara. Ada dua pertanyaan yang ingin saya lemparkan untuk dijadikan bahan diskusi. Yang pertama, menurut Anda sekalian, bagaimana kurikulum dan RPS, apakah sudah dijalankan dengan baik? Kemudian yang kedua, apakah kurikulum yang ada di prodi ini bisa mendukung makul yang dengan ampuh. Monggo Mbak. Oke, terima kasih untuk Mas Irawan. Lancar ya Mas untuk kegiatannya hari ini. Dan saya ingin mengucapkan kepada teman-teman semua, kepada Bapak Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Bapak Nanang, Bijuna Asim, dan ada Bapak Tekprodi kita, ada Bapak Sinung, serta teman-teman dosen komunikasi penyiaran Islam. Tadi yang disampaikan Mas Irawan, bagaimana pendapat saya mengenai kurikulum dan RPS makul yang diampu. Kalau menurut saya itu perlu adanya sinkronisasi antara program MBKM dan kurikulum yang ada. Nah, dan juga yang dibutuhkan untuk prodi dalam mengembangkan makul rumpun jurnalistik itu yang pertama, menurut saya itu ada perlunya adanya diskusi lebih dengan dunia industri berkaitan dengan penyerapan lulusan prodi KPI. Yang kedua itu ada capaian pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Yang ketiga mungkin perlu adanya praktek yang lebih besar terkait dengan rumpun jurnalistik. Itu menurut saya. Oke, dari pengembangan yang jenengan usulkan ini, poin mana yang menurut jenengan urgent seperti itu? Kalau diurutkan 1, 2, 3, 4 gitu? Yang paling urgent itu mungkin kalau untuk karena jurnalistik karena praktek ya, jadi untuk perlu porsi praktek yang lebih besar, yang lebih urgent. Oke. Kalau produksi media cetak itu di RPS ngapain aja Mbak? Kalau media cetak kemarin saya sama Mas Habibi juga kemarin buat pamflet. Poster gitu. Sama Mas Habibi itu untuk luaran, untuk UAS-nya, untuk mahasiswa. Oke. Kemudian mahasiswa apa bisa Mbak mengikuti itu? Maksudnya jika 1 sampai 10 seberapa kemampuan mahasiswa di mana rata-rata? Kalau untuk mahasiswa KPI saya rasa pada udah ahlinya semua ya. 8 mereka udah bisa kok untuk membuat karya seperti buat poster dan lain-lain sebagainya. Oke, siap. Oke, makasih Mbak Siren atas masukan dan untuk pengembangan kurikulum dan RPS prodi. Ya, kita lanjut ini ladies first kedua, yaitu Mbak Widowati Maester. Assalamualaikum Mbak Widow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Irawan, Mas Nanang, Mbak Siren, Pak Rozak, siapa lagi? Habibi, Pak Rahlan, Mas Sinung, sama ada Aulia juga. Selamat malam semuanya. Oke. Malam Mbak Widow. Ya Mas, tadi soalnya saya kayaknya tuh hampir setiap tahun itu ya mata kuliahnya tuh, jadi tapi tetap ada di rumpun jurnalistik. Cuman ada beberapa mata kuliah yang memang itu ganti-ganti, tapi ada juga yang dari awal saya ngajar sampai sekarang saya ngampu itu misalnya jurnalistik online itu. Jadi kayak manajemen media itu saya baru ngampu
semester lalu, tapi untuk jurnalistik online itu saya sudah kalau nggak salah kali ya mampu ini. Enggak berbeda Mas untuk setiap satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain itu saya pikir agak berbeda, tidak bisa digeneralisir gitu ya, karena untuk untuk yang saya sering ampuh itu jurnalistik online itu saya pikir sebenarnya RPS-nya sudah ada perubahan mengikut Mika yang di jurnalistik di yang nyata gitu ya, dalam artian di kerja sekarang tren jurnalista gitu ya, itu sudah kan ke mata ya jurnalistik online sejak dua yang tahun yang lalu itu saya masukkan itu juga tentang jurnalisme gitu, sehingga bisa dikatakan memang saya agak DPS yang ada memperbaikinya gitu, karena terus terang untuk dunia media khusus dunia jurnalistik itu banyak mengalami perkembangan gitu. Jadi dunia jurnalistik pun ya itu kan selain ada tren jurnalisme data itu juga ada ini namanya, misalnya saat ini kemudian kita kenal adanya bantuan dari artificial intelligence kayak gitu-gitu kan Mas. Jadi itu menjadi saya tidak setiap tahun sama gitu loh materinya itu. Jadi saya sesuaikan, benar-benar saya sesuaikan dengan apa yang sedang berkembang saat ini gitu. Itu misalnya untuk yang jurnalistik online. Tapi kalau yang manajemen media kemarin sih saya masih cukup ngikut, tetapi ya nggak ngikut banget sih Mas, saya agak mengubah RPS karena ada referensi baru. Jadi misalnya di RPS itu kurang menurut saya kurang bisa mengcover terkait ilmu manajemennya, bagaimana juga namanya manajemen media. Saya itu kan disiplin dia tetap manajemen tetap konteks atau dalam media. Nah, manajemennya itu yang di RPS kurang dapat gitu, sehingga saya mengganti referensi dan di awal tuh sekali yang saya sampaikan itu berbasis atau kita pinjam dari ilmu manajemen gitu. Jadi itu sih Mas kalau yang untuk RPS ya tadi. Kemudian untuk mata kuliah praktek ini semua praktek atau gimana Mbak? Kalau jurnalistik online itu teori dan praktek. Jadi jadi kalau saya sistemnya tetap mereka jadi ini membuat reportase gitu Mas, membuat berita, terutama itu tadi penugasannya adalah jurnalisme data itu. Jadi saya suruh mahasiswa bikin jurnalisme data itu gimana dan cara bikinnya itu tugasnya mereka bikin kita berbasis itu tadi. Terus kalau manajemen media itu juga lebih banyak teori sih, lebih banyak teori. Reportase ini praktek berarti Mbak? Oh iya, reportase itu hampir 75% ya praktek, karena teori itu sebetulnya reportase media cetak itu kan teorinya mungkin sudah didapat dari mata kuliah sebelumnya, misalnya jurnalistik atau apa gitu ya, mereka udah dapat teori tentang jurnalistiknya itu, maka kalau reportase malah banyak prakteknya. Oke. Kalau jurnalisme investigasi juga banyak praktek. Menurut jenengan dengan skala 1 sampai 10, seberapa besar kemampuan mahasiswa dalam praktik jurnalistik ini, Mbak? Kalau mahasiswa yang konsentrasi jurnalistik, karena memang saya nggak tahu ya kalau sekarang tuh ada konsentrasinya, pembagian konsentrasinya gimana, tapi yang dulu kan jurnalistik dan broadcast. Nah, yang di jurnalistik itu
Saya pikir mahasiswa itu udah cukup paham ya cara membuat Hmm. berita secara ini, cara dasar jurnalistiknya itu mereka sudah sangat Hmm. bagus gitu. Cuman ya itu kalau ada hal-hal yang baru misalnya ya tentang jurnalisme data, kemudian tentang Hmm. apa namanya in-depth gitu ya, pemberitaan yang mendalam, nah itu teknik reportasenya mungkin mereka masih ada yang kurang, tetapi tetap sebagian besar mereka tuh cepat gitu ya untuk belajar. Misalnya bedanya bagaimana membuat reportase mendalam dengan yang membuat straight news kayak gitu, mereka cepet kok itu, bagus lah. Oke. Ada saran Mbak Wit untuk baik itu untuk kurikulum maupun RTS-nya yang rumpun jurnalistik ini? Ya mungkin selama ini sudah cukup bagus ya, cuman kita memang ini ya, saya kira karena kita ini secara umum adalah rumpun ilmu sosial yang dinamika di luar sana itu sangat cepat, terutama media yang terkait dengan teknologi dan Hmm. apa namanya komunikasi dan informasi itu. Jadi saya pikir ya mungkin lebih ke bagaimana bisa mengimbangi ini ya dinamika yang ada di dunia kerja, di dunia nyata gitu. Itu aja sih. Jadi tidak tidak apa misalnya nih sekarang kan yang media cetak itu kan sudah mau nggak mau nih itu sudah mulai senjakala gitu kan ibaratnya. Nah ini mungkin uh, Hmm. fokus kita lebih banyak ke platform online atau platform jurnalisme penyiaran gitu itu. Oke. Mbak Wit, untuk kedepannya, kalau Mbak Siren tadi kan mengusulkan misalnya diperbanyak diskusi dengan industri yang untuk terkait alumni agar penyerapan alumni itu maksimal. Kemudian ada praktik yang lebih banyak agar kemampuan pengembangan jurnalistik mahasiswa itu bisa maksimal juga. Menurut Mbak Wit? Ya saya sih sepakat ya dengan Mbak Siren karena kadang-kadang apa namanya ya itu tadi kita mengikuti dinamika di luar itu sekarang kan semuanya platformnya hampir semuanya itu digital gitu ya, jadi itu yang kemudian harus dipikirkan. Terus itu yang pertama, yang kedua ini Mas, ini mungkin secara umum ya, secara umum supaya alumni itu lebih terserap di dunia kerja itu menurut saya eh, bukan hanya soal apa kemampuan jurnalistiknya tetapi profesionalitas secara umum gitu. Jadi kalau saya nggak tahu apakah ada kerjasama dengan karir development gitu ya, jadi pengembangan karir untuk mahasiswa gitu ya, karena kadang-kadang saya juga misalnya ke mahasiswa itu hal yang tidak terkait dengan jurnalistiknya pun saya harus sampaikan. Misalnya nih secara simpel, mahasiswa itu kalau ngirim email ke dosen kadang-kadang tuh nggak pakai pengantar gitu loh Mas. Nah hal-hal kayak gini kan sebenarnya apa ya, kayaknya simpel tapi ini akan berimplikasi ke depannya untuk mengukur kualitas alumni juga. Kalau misalnya mereka mau cari kerja kemudian melamar pekerjaan, mereka kirim email tanpa pengantar gitu kan sama sekali attachment. Nah itu kan menurut saya hal yang apa yang uh, itu kayaknya simpel tapi itu matters gitu. Itu ternyata sangat signifikan dampaknya gitu. Nah itu kadang-kadang saya tegur mahasiswa kalau kayak gitu uh, apa ya itu tadi yang saya bilang, hal-hal yang secara umum terkait dengan profesionalitas, terkait dengan bagaimana kesiapan mereka di dunia kerja itu bukan hanya soal skill jurnalistik aja, tetapi ya secara umum itulah. Attitude juga ya Mbak? Ya betul, etika, attitude itu tadi Mas. Apa Mbak, cara apa yang bisa dikembangkan Prodi untuk mendongkrak attitude profesional yang Mbak Wit tadi sebutkan itu tadi? Iya mungkin apa ya, cuman kayak sebenarnya itu hal-hal sederhana yang bisa dicapai, misalnya mengadakan pembekalan gitu untuk mahasiswa ya,
yang mau wisuda gitu kan, lebih kepada kesiapan dunia kerja, tapi dari sisi profesionalitas, dari sisi etika, dari sisi attitude gitu. Mungkin itu semacam ada apa ya, workshop atau training sehari. Saya pikir kalau apa dirancang kurikulumnya itu sudah cukup efektif. Bener, manner Ada gitu ya, training Mbak? gitu loh, Mas. Training, Ya kalau semacam ya, training manner gitu. kepribadian, Oke. nah, kayak gitu. Ma- ah, Menurut Mbak Wid ya, dalam konteks mahasiswa yang mengambil konsentrasi jurnalistik antara profesionalisme atau yang dengan sebut attitude itu dengan kemampuan teknik mahasiswa jurnalistik itu berapa persen Mbak kalau di persentase? Oke, kalau apa namanya? Jadi secara skill ya, secara skill itu mungkin mahasiswa KPI itu kayak udah ya 70% lah ya, 75% lah mereka bisa lah itu menguasai praktik-praktik jurnalistik secara umum. Tetapi kalau attitude skill mungkin masih 50%-an, Mas. Ya 50%, karena kayak gini ya, kadang ada ya mahasiswa itu sebetulnya tutupnya baik gitu, tetapi mungkin dia itu tadi kurang bisa memahami profesi gitu. Walaupun kalau misalnya mereka itu magang dan mau belajar di tempat magang itu mungkin mereka bisa dapat ilmu di situ. Tapi kan kadang-kadang ada juga kan mahasiswa yang ketika magang seenaknya juga gitu. Nah itu yang perlu dipikirkan betul-betul sih. Oke, Mbak Wid, kembali ke terakhir ini. Kembali ke makul dengan rumpun jurnalistik tadi. Menurut Mbak Wid, seberapa antusias mahasiswa itu mengambil mata kuliah yang jenengan ampu? Ini terkait ketertarikan mahasiswa dengan mata kuliah tersebut. Oke, itu juga ini ya Mas, kalau masalah ketertarikan itu kadang-kadang saya bisa ya, ketika itu adalah mata kuliah pilihan, karena kalau wajib kan mau nggak mau mereka ngambil ya. Nah kalau pilihan itu kadang-kadang yang saya ampu mata kuliah pilihan tuh misalnya kayak penulisan feature mungkin ya, dulu pernah saya ampu. Kemudian apalagi sih lupa, saya lupa Mas, tapi kalau penulisan feature itu dulu sempat ada kelasnya rame gitu ya, karena mungkin itu hal yang menarik. Tapi kalau yang terkait apa ya, mata kuliah yang pendalaman sifatnya gitu, misalnya jurnalistik online gitu kan ya, itu lebih ke mungkin mereka nggak ada pilihan lain gitu kayaknya. Padahal itu ya sebetulnya ya gimana ya, kalau dibilang kita nggak tahu menarik bagi mahasiswa itu yang seperti apa, kita nggak tahu kan. Mungkin mereka sebetulnya tertarik dengan jurnalisme TV gitu misalnya, atau kan jurnalisme online itu aja gitu dengan jurnalisme cetak gitu. Jadi ya nggak tahu saya sebenarnya mana. Tapi ada beberapa mata kuliah yang memang mahasiswanya itu kurang minat gitu loh Mas. Jadi tiap kuliah saya juga tanya, kenapa kalian ngambil mata ini gitu. Ada yang bilang ya karena pilihan sedikit gitu. Jadi kalau saya bilang sih ini Mas, udah mata yang mirip, jadi apa sih, tumpang tindih, ngerti nggak sih? Nah itu mungkin jadi kadang ada rasa bosan dari mahasiswa. Oke, siap Mbak Wid, terima kasih. Mungkin terakhir Mbak, saran untuk kurikulum dan RPS dalam rumpun jurnalistik. Saya pikir ya sarannya ini ya, lebih ke bagaimana kurikulum itu bisa mengikuti dinamika dunia, tanda kutip dunia luar kampus, karena kadang-kadang kampus itu kan
menarasi gitu, menarasi kan Ya. dengan teori dan konsep, tapi yang bisa catch up, kurang bisa mengejar dinamika yang ada. Jadi misalnya ya itu tadi jurnalisme apa namanya, jurnalisme saat ini kan sudah sangat digital oriented gitu, sehingga banyak hal yang berubah, termasuk mungkin manajemennya, kemudian cara teknik penulisannya dan sebagainya. Jadi itu tadi mengikuti dinamika yang ada, itu aja. Oke, siap. Makasih Mbak Wit. Kalau berkenan bisa mengikuti sampai akhir, tapi kalau masih ada acara lain, boleh jika ingin meninggalkan forum.